Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh diberikan kesempatan kembali untuk beribadah. Ya, saya sangat bersyukur dan senang juga kita bisa boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Jikalau kami melihat hidup kami harusnya sadar bahwa hidup kami ini begitu lemah dan berdosa, dan seluruh kehidupan kami ini ditopang oleh anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, yang tak berhenti Tuhan berikan kepada kami. Seumur hidup kami, bahkan sampai kekekalan, Kau senantiasa memberikan begitu banyak penghiburan dan anugerah yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini, kami boleh berkumpul bersama secara fisik maupun secara online untuk boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus boleh bekerja, sehingga apa yang kami dengar boleh kami mengerti dan menjadi kekuatan buat kami untuk menjalani hidup serupa dengan Kristus. Berikanlah Tuhan firman-Mu, nyatakanlah Tuhan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema khotbah kita pada hari ini adalah penghiburan setelah duka cita. Kita akan fokus merenungkan tentang dua hal, yaitu duka cita atau kesedihan, dan juga penghiburan dari Allah sang sumber penghiburan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat yang keempat. Kita akan baca dua kali. Matius 5 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Gerald Sittser adalah seorang Amerika, seorang profesor teologi dan seorang pelayan Tuhan yang baik, merupakan salah satu orang yang mengalami tragedi yang begitu menyedihkan dalam kehidupannya. Dia mengalami duka cita yang begitu besar. 2 tahun setelah istrinya melahirkan anak yang paling bungsu, anak yang keempat, terjadi sebuah kecelakaan yang begitu tragis. Sebuah mobil dikendarai pemabuk menabrak mobil keluarga dari Gerald Sittser. Kecelakaan ini menyebabkan 3 korban jiwa, yaitu mamanya, istrinya, anak perempuan yang berumur 4 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa bayangkan satu orang yang kita kasihi meninggal, berapa sedih. Bayangkan sekarang, suami atau istri kita mati hari ini, betapa sedihnya kita. Bukan hanya itu, orang tua kita mati hari ini, berapa besar sedihnya kita. Bukan hanya itu, anak kita mati hari ini, betapa besar sedihnya kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 generasi perempuan meninggal di waktu tersebut. Gerald Sittser sebagai suami kehilangan istri. Gerald Sittser sebagai anak kehilangan mamahnya. Gerald Sittser sebagai orang tua kehilangan anak perempuannya yang umur 4 tahun. Dia mengalami kesedihan yang begitu besar. Di hari yang sama, mati semua. 3 generasi perempuan meninggal di hari yang sama. Kesedihan Gerald Sittser ini 3 kali lipat daripada kesedihan yang biasanya. Cobalah bayangkan. Ketika ada malapetaka yang besar dan duka cita yang begitu besar, Sittser mengatakan seperti kebanyakan orang, why me? Kenapa aku? Kenapa aku mengalami malapetaka yang besar, kesedihan yang besar? Kenapa harus aku, Tuhan? Kenapa dan kenapa? Saya yakin pertanyaan kenapa sejak pandemi ini adalah paling banyak ditanyakan oleh orang. Kenapa ada pandemi corona?
Kenapa aku yang kena? Kenapa keluargaku yang kena? Kenapa aku tidak bisa pergi keluar? Kenapa aku tidak bisa ibadah secara fisik? Kenapa aku tidak bisa makan di restoran sama teman-teman? Kenapa sekolah itu online? Banyak pertanyaan kenapa. Why me? Kenapa aku yang kena? Kenapa aku yang berduka? Ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul di zaman sekarang. Tapi ketika kita melihat kehidupan Sitzer, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, Sitzer mulai merenungkan tentang hak kehidupan yang adil dan sempurna. Hak kehidupan yang adil dan sempurna dia pikirkan, meskipun dia pikir, aku tidak layak menerima kematian 3 perempuan yang aku kasihi, tapi sebenarnya aku juga nggak layak menerima kehidupan mereka. Meskipun kita tidak layak menerima sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pikir kita tidak layak lah. Tapi sebenarnya kita juga tidak layak menerima sehat. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Ya, di Sitzer mengatakan, aku nggak layak menerima kematian keluargaku. Tapi dia juga tahu ketika merenungkan bahwa aku juga tidak layak menerima kehidupan mereka semua, punya mama, punya istri, punya anak, nggak layak. Siapa kita? Jika kita rasa kita atau keluarga kita kena COVID-19 dan merasa itu tidak adil dan tidak layak, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa kita juga tidak layak hidup. Kita tidak layak sehat. Yang layak bagi manusia berdosa, yang adil bagi manusia berdosa adalah mati, masuk neraka, itu layak, itu adil. Kita nggak layak hidup, kita nggak layak sehat. Maka syukurilah hari ini. Syukurilah setiap detik nafas kehidupan kita. Kalau bisa kita hidup hari ini, itu anugerah Tuhan. Sakit pun anugerah Tuhan, masih boleh sakit, bisa sembuh. Kalau mati pun di dalam Kristus, kita bisa ketemu Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia berdosa itu layak masuk ke neraka. Tapi Tuhan itu Tuhan yang berbelas kasihan, dan Tuhan yang bermurah hati. Kita masih hidup sampai sekarang, kita boleh dapat jaminan kekal di surga bersama Yesus, rumah Bapa. Itu semua karena Allah begitu baik dan mengasihi kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Sitzer pernah menulis kalimat berkenaan dengan tragedi tersebut. Hidup di dunia yang adil dan baik, sempurna, itu cocok bagi saya. Ya, kita semua pengen kehidupan yang adil, baik, dan sempurna, itu layak, harusnya hak manusia. Tetapi apakah betul hak kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, menerima hidup yang baik, yang adil, yang sempurna itu? Terus refleksi dia bertanya seperti itu, kemudian dia katakan, kalau memang hidup saya baik, sempurna, dan adil, mungkin saya tidak akan pernah mengalami tragedi. Mungkin kita nggak akan pernah mengalami kemiskinan, tragedi, penyakit. Tetapi itu juga berarti bahwa kita tidak akan mengalami anugerah. Masalah dari mengharapkan hidup di dunia yang baik, adil, sempurna, itu berarti tidak ada anugerah. Kenapa? Karena definisi anugerah adalah sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma, sesuatu yang diberikan dengan tanpa usaha, bukan upah, kepada yang tidak layak. Perlu perhatikan kalimat terakhirnya soal anugerah. Kita biasa taunya anugerah itu gratis, grace, free. Tapi jangan lupa, orang yang menerima anugerah itu adalah orang yang tidak layak. Bukan sekedar gratis, bukan sekedar free. Tapi kita diberikan gratis, kita nggak layak. Itulah anugerah. Itu Sitzer mengatakan demikian. Kita ini nggak layak. Sitzer menasihati bahwa segala tragedi, duka cita, kehilangan yang sudah terjadi dan dialami manusia itu harus dibawa di sisa kehidupan kita. Kita bawa. Bukan hanya bawa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seperti memakainya. Kematian orang yang kita kasih, kita pakai. Penderitaan yang kita alami, kita tanggung. Bawa sampai kita bertemu Yesus di surga. Jangan hindari. Jangan kabur. Hadapi, bahkan bawa itu. Untuk apa bawa-bawa kayak gitu? Supaya kita bisa bertumbuh. Bertumbuh dalam tragedi. Bertumbuh dalam penderitaan. Bertumbuh semakin dewasa. Mengasihi Tuhan.
Bukankah itu adalah teladan Yesus Kristus ketika dia memikul salibnya, dia pikul sampai mati. Dia tidak menghindari salib, dia tidak kabur terhadap salib, dia tidak buang salib, dia hadapi, dia tanggung sampai mati di atas kayu salib. Demikianlah kita. Penderitaan, tragedi itu kita bawa saja. Oke, ingatan itu tidak enak, sangat menyakitkan, tapi itu pernah terjadi di dalam sejarah, dan sejarah itu ada di tangan Tuhan. Tidak ada sejarah satu hal pun di luar kendali Tuhan. Kemudian Sister melanjutkan nasihatnya, satu kalimat Yesus yang mengatakan, diberkatilah orang yang berduka cita. Yesus tidak berkata, diberkatilah orang yang mengatasi duka cita. Yesus tidak berkata, diberkatilah orang yang melewati duka cita, yang mampu mengatasi atau mengalahkan duka cita. Yesus berkata, diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Mereka akan dihibur. Mereka akan dihibur oleh Tuhan sendiri. Bukan saja duka cita dari diri kita sendiri, tetapi duka cita dari komunitas kita. Komunitas gereja, komunitas keluarga, komunitas masyarakat. Tuhan bisa hibur, Tuhan bisa hibur. Panggilan sebagai murid Kristus bukanlah kabur dari duka cita ataupun menghindari duka cita, tetapi bertumbuh di dalamnya bersama duka cita itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengalami kesedihan ini, Gerald Sittser ini mengatakan demikian. Ketika kita melihat penderitaan ataupun duka cita, kita pandang sebagai apa? Sebagai kesempatan atau pembentukan Tuhan supaya kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Bukankah itu penghiburan? Bukankah itu penghiburan? Kita bisa melihat sisi positif yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan Yesus di atas gunung di Galilea ketika dia melihat begitu banyak orang berbondong-bondong. Yesus tergerak oleh belas kasihan dengan apa? Dengan ingin memberikan berkat-Nya. Berkat-Nya. Kenapa Yesus naik ke atas gunung? Supaya ucapannya ini dapat didengar oleh semua orang. Yesus mengambil posisi paling tinggi di atas gunung. Yesus tidak berdiri. Yesus duduk seperti seorang raja yang memberikan pesan. Orang yang berotoritas, dia duduk mengajar. Mengajar kepada rombongan orang. Para rasul ada di dekat kaki Yesus, paling dekat mendengarkan Yesus. Yesus mengatakan, diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. To be blessed. Kisah ini sangat berbeda dengan ketika 10 hukum Taurat diberikan oleh Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Di atas Gunung Sinai, hanya Musa yang naik ke atas, dan kondisi gunung itu, kondisinya mencekam, gelap, banyak awan, bahkan ada api. Ada Allah yang menghadirkan dirinya dengan kesucian, keadilan. Wah, mencekam. Hanya Musa seorang diri. Israel nggak boleh naik ke gunung, nanti mati. Wah, beda sekali. Gunung Sinai menyatakan kekudusan dan perintah Allah yang begitu tegas. Tetapi gunung di Galilea, Bapak Ibu Saudara, begitu cerah, begitu sejuk, begitu tenang. Dan ucapannya bukan 10 hukum Taurat yang begitu menuntun kehidupan kita ya. Ucapannya adalah diberkatilah, diberkatilah, kasih, ucapan berkat. Yesus menyatakan cinta kasih dan penghiburan yang luar biasa. Yesus membuka mulutnya dan mulai mengajar mereka semua. Inilah khotbah di atas bukit. Ketika Yesus membuka mulutnya untuk mengkhotbahkan hal ini mengingatkan kita bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hukum Taurat di Gunung Sinai, sumber kehidupan kita. Ucapan Yesus, ucapan bahagia Yesus di atas gunung di Galilea, sumber kekuatan kita. Yesus mengatakan, membuka mulutnya dan mengatakan kepada banyak orang, berbahagialah, diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Berbahagialah orang yang bersedih hati, sebab Allah akan menghibur mereka. Wah, luar biasa. LAI memberi judul perikop ini adalah ucapan-ucapan bahagia. Ucapan-ucapan penghiburan. Ya, semua diawali dengan diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Ya, atau berbahagialah. Ya, terjemahan bahasa Indonesia pakai berbahagialah. Wah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengerti sebenarnya kalimat ini bukan sekedar ucapan bahagia, tetapi sebenarnya ucapan selamat. Congrats, congratulations, diberkatilah, selamat ya. Kurang lebih kita bisa mengerti ayat itu seperti demikian. Penafsir menjelaskan, to be blessed artinya adalah menerima persetujuan Allah, menerima kebaikan Allah, menerima pengakuan Allah, menerima ucapan selamat dari Allah. Itu artinya diberkati. To be blessed artinya apa? Menerima persetujuan Allah, menerima kebaikan Allah, menerima pengakuan Allah, menerima ucapan selamat dari Allah. Itu artinya to be blessed, diberkati, lebih besar daripada senang atau happy. To be blessed atau diberkati itu lebih besar daripada senang atau happy. Happiness itu lebih dangkal daripada diberkati. Ya, happiness itu lebih dangkal daripada diberkati. I am blessed. Ini betul-betul berkat dari Tuhan yang dapat memberikan sukacita yang begitu besar. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan sehari-hari hidup kita, kita seringkali mengatakan God bless you. Sebagai orang Kristen kita katakan God bless you. Ini bukan kalimat klise menutup pembicaraan, ya. GBU. Ya, GBU udah maksudnya udah nggak usah ngomong lagi, gitu ya. Bukan. Ini sebenarnya doa yang begitu besar, diberkati kamu itu. Aku berdoa supaya kamu diberkati oleh Allah. Ya, bukan sekedar klise atau penutup pembicaraan atau orang yang habis bersin hacing gitu ya. Bless you gitu ya. Seolah-olah apa ya? Kenapa orang yang bersin itu kita responi dengan bless you? Sebenarnya ini cukup baik ya. Itu adalah syukur atas kotoran-kotoran yang keluar kayak gitu. Kita menjadi sehat kan karena bersin, kotoran debu itu keluar. Makanya orang bilang kamu itu diberkati. Ya, bersyukur bisa sehat. Bless you. Itu normalnya ya. Tapi kalau zaman pandemi orang bersin jauh-jauh loh, ya, jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Bukan bless you lagi, jauh-jauh. Itu zaman pandemi, nanti bisa kena corona. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, God bless you ini adalah sebuah doa dan harapan yang besar sekali agar Allah mencurahkan berkat-Nya bagi orang tersebut. Diberkati berarti Allah berinisiatif berbuat baik dan merendahkan diri untuk menyelamatkan kita. Respon paling tepat ketika kita diberkati apa? Ya, ketika kita diberkati apa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita diberkati, respons yang paling tepat adalah doksologi, sebuah doksologi. Kalau kita diberkati Tuhan, kita harusnya memuji Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memulai ibadah hari Minggu, selalu terakhirnya apa? Doksologi. Karena apa? Kita blessed. Waktu ibadah itu kita merasa diberkati, ya. Kecuali kita tidak merasa diberkati, nggak usah nyanyi doksologi. Ya, kita harus merasa waktu ibadah itu diberkati Tuhan. Diberi perbuatan baik, disertai oleh Tuhan. Allah mau merendahkan diri, hadir di ruangan gereja yang kecil sekali. Ya, bagi kita ini besar Gary Solo. Bagi Allah apa sih itu? Apa ruangan kayak gitu ya? Tuhan punya surga kok. Nah, makanya harusnya kita bersyukur, diberkati. Kita diberkati boleh datang beribadah, berkumpul bersama-sama, saudara seiman, langsung kita katakan sebuah doksologi, pujian, himne kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Ya, memuji kebesaran Allah. Ini adalah doksologi. Itulah ciri orang yang hidup dengan berkat Tuhan, yaitu apa? Memuji Tuhan, taat pada firman-Nya, memuji kebesaran Tuhan, Allah yang penuh berkat itu. Sekarang kita mari renungkan tentang definisi duka cita.
Ada 4 definisi yang mau kita bahas pada hari ini. Apa sih duka cita? Apa sih kesedihan? Yang pertama adalah sebuah emosi atau perasaan. Itulah duka cita, kita sudah tahu secara umum bahwa duka cita itu kita alami kok. Bahkan mungkin setiap hari kita alami duka cita, kalau kita memahami definisi ini. Kalau kita perhatikan baik-baik definisi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari ada duka cita. Tapi yang pertama kita bahas adalah perasaan, sebuah emosi yang umum, yang semua orang pernah mengalaminya, itu kesedihan, itu duka cita. Tidak mudah untuk berkuasa atau mengendalikan emosi sedih kita ini, khususnya kepada kita yang kehilangan anggota keluarga. Pasti sedih, rasa kehilangan minimal ya, rasa wah orang yang kita sayangi hilang, mati. Bahkan duka cita ini bisa berlarut-larut sampai menghancurkan hidup kita. Itu betul-betul powerful duka cita ini. Maka dari itu ada nasihat, kalau berduka cita, kalau sedang bersedih, jangan berlarut-larut. Dan jangan sampai melemahkan iman kita. Itu hal yang pertama kita bahas soal duka cita atau kesedihan adalah sebuah emosi. Lalu yang kedua, definisi kedua dari duka cita adalah bukan hanya sekedar emosi, tetapi duka cita juga adalah sebuah respons. Respons terhadap apa? Respons terhadap malapetaka. Tidak ada yang suka malapetaka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena malapetaka itu selalu hasilkan duka. Makanya orang menghindari malapetaka. Karena duka kok yang dialami. Seperti Gerald Sitzer, kematian anggota keluarga adalah malapetaka. Responnya apa? Responnya adalah duka cita, kehilangan, sakit hati. Pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedang menambah-nambah emosi duka cita. Bukan hanya pertanyaan why yang semakin bertambah, tetapi emosi duka cita pun semakin bertambah. Kemarin saja speak, Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya kan seminar. Seminar itu harusnya lebih ke logika. Tapi speak kemarin itu lebih ke emosional. Karena mau bertujuan memberi kekuatan, memberikan kemenangan kepada orang yang berduka cita. Nah itu ya, kondisi yang saat ini sering terjadi adalah duka cita. Ini menjadi tantangan bagi kita semua, apakah kita mampu berkuasa atas emosi duka cita kita ini? Ya, apakah kita sanggup tetap memuliakan Tuhan meskipun kita berduka cita? Apakah kita ingat dan bersedia terima janji penghiburan dari Tuhan? Seperti Matius 5 ayat 4 ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan mendapatkan penghiburan, mendapatkan comfort, kenyamanan. Kita nggak boleh lupa kalimat setelahnya. Duka cita boleh kita pelajari, tapi kalimat setelahnya juga jangan kita lupakan. Orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan orang yang sedang berduka cita atau bersedih, ada 2 hal yang dialaminya. Ini masuk ke definisi yang ketiga dari duka cita, yaitu yang ketiga adalah perasaan berat hati atau berat hati. Rasanya di pundak itu ada beban yang begitu berat, hatinya begitu berat, banyak beban, rasanya melakukan apapun itu bisa malas, bosan, tidak enak, banyak keluhan, komplain, ngomel. Nah ini adalah penggambaran duka cita juga. Bagi orang Yahudi, apa yang disebut duka cita itu adalah perasaan berat. Males ya ke gereja, itu sedang berduka cita sebenarnya. Berat hati ya ngurus anak. Capek ya ngomong sama pasangan kita, itu duka cita sebenarnya. Duka cita yang baru kita sadari, oh ternyata itu kita sedang berduka cita ketika kita rasa beban berat. Itulah duka cita, perasaan berat. Yang keempat, definisi keempat adalah perasaan gelisah. Perasaan gelisah itu pun duka cita. Bagi orang Yahudi, duka cita itu apa? Perasaan berat hati dan juga perasaan gelisah. Tidur nggak tenang, bahkan nggak bisa tidur. Itu sedang berduka cita. Itu gelisah. Makan nggak niat, bingung, tidak pasti hidupnya. Banyak pikiran. Rasanya pikiran itu terus di dalam kepala kita. Banyak ide.
Ya, banyak pikiran. Ini salah satu wujud duka cita juga sebenarnya. Ya, jadi kita gelisah, duka cita. Berat hati, duka cita. Dan lain-lain. Itulah definisi duka cita manusia, ada 4 ya yang kita bahas pada hari ini. Sebuah emosi yang sehari-hari ada, sebuah respons terhadap malapetaka. Ya, mungkin respon terhadap malapetaka bisa marah juga, tapi di situ ada duka cita juga. Marah tapi duka cita. Wah, itu lebih-lebih lagi ya. Berat hati dan gelisah. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, duka cita dari Matius 5 ayat 4 ini, duka cita karena apa? Ya, sedih karena apa? Penyebabnya apa sih duka cita di dalam Matius 5 ayat 4 yang kita bahas pada hari ini? Karena apa? Karena waktu kita beremosi, Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya emosi duka cita, emosi apapun itu bisa karena alasan apapun kok. Alasan sebaik-baiknya kita bisa duka cita. Alasan seburuk-buruknya kita bisa duka cita. Alasan yang kudus, baik, benar, kita duka cita bisa. Tetapi alasan yang salah, yang berdosa, yang tidak benar, kita pun bisa berduka cita. Jadi yang paling penting itu bukan outputnya. Yang penting itu adalah motivasi atau alasan kenapa kita beremosi. Ya, kenapa kita beremosi? Kenapa kita duka cita? Itu harus kita pahami. Orang bisa sedih karena kematian orang yang dikasihi. Tetapi orang bisa sedih juga karena orang yang dia benci gak mati-mati. Ya, orang bisa sedih karena kematian orang yang dikasihi, tapi dia juga bisa sedih orang yang saya benci kok gak mati-mati ya. Udah licik, udah curangi saya, udah kurang ajar sama saya, gak mati. Harusnya kena COVID, masih sehat terus. Kita yang baik-baik kena COVID. Kita bisa sedih loh, bisa marah, bisa beban, bisa gelisah. Maka dari itu hati-hati. Hati-hati waktu kita beremosi. Kenapa dulu? Tanya kenapa. Sebelum bahas alasan duka cita di Matius 5 ayat 4, kita akan bahas 2 alasan duka cita secara umum dulu ya. Kenapa kita berduka cita? Pertama, kita bisa bedakan karena duka cita secara fisik, secara materi, kematian jasmani misalkan ya. Semua orang pasti sedih ketika ada orang yang dikasihi itu meninggal. Bahkan karena COVID ini Bapak Ibu Saudara sekalian, minimal 4,2 juta orang itu bersedih. 190 juta orang itu bersedih. Kenapa? Karena 190 juta orang itu terinfeksi COVID. 4,2 juta orang itu meninggal karena COVID. Berarti total, Bapak Ibu Saudara sekalian, hampir 200 juta orang tuh berduka. Wah, saudara saya kena COVID, berduka. Wah, saudara saya mati karena COVID, berduka. Begitu banyak duka di dalam dunia ini. Seluruh dunia saat ini tuh sedang berduka. Berat, gelisah, takut, ada malapetaka. Ya, kadang kita nggak ngerti, kenapa sih Tuhan kasih malapetaka sebesar ini? Itu pun pertanyaan, kenapa Tuhan kasih air bah sebesar itu zaman Nuh? Itu begitu mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kematian jasmani itu bisa membuat kita berduka cita. Kain membunuh Habel, itu saja duka cita begitu besar. Orang tua Adam dan Hawa begitu baik, rukun, setia. Anaknya membunuh adiknya sendiri. Duka citanya sebesar apa sih? Anak kita dibunuh orang lain itu satu hal. Anak kita dibunuh oleh saudaranya sendiri itu hal lain. Sedih sekali Adam dan Hawa. Maria, ibu Yesus, melihat kematian Yesus Kristus, anaknya yang dia urus 33,5 tahun, mati di atas kayu salib. Bayangin, anak yang tidak pernah melakukan dosa itu mati dihukum di atas kayu salib. Seberapa sedih? Anak kita, anak berdosa. Anaknya Maria gak pernah berdosa, mati. Dihukum, mati begitu hina. Itu Yesus Kristus. Betapa sedihnya Maria. Betapa sedihnya para murid. Kehilangan harta, gak dapat pekerjaan, bangkrut, ditipu orang. Ada yang pernah ditipu orang miliaran, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu keselnya kayak gimana? Sedihnya berapa lama? Sedih ditipu orang. Ya, kita niatnya baik, malah dimanfaatin orang. Oh, itu kehilangan harta. Masalah kesehatan atau sakit penyakit itu juga menjadi sifat duka cita yang secara materi, secara fisik. Kesehatan, sakit penyakit, kecelakaan.
ya, sakit penyakit karena pandemi ini, itu duka cita bersifat materi atau fisik. Nah, sekarang kita lihat jenis duka cita yang kedua, yaitu duka cita karena hal bersifat roh. Ini mungkin lebih susah, ya, lebih susah kita berduka cita dibandingkan duka cita secara materi atau fisik. Ya, jelas, kalau duka cita secara materi atau fisik, orang mati kita sedih, harta hilang kita sedih, penyakit ada dalam tubuh kita sedih. Tetapi duka cita rohani sulit sekali membuat kita sedih. Ya, misalkan kita waktu lihat orang, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang belum percaya Yesus, dia tuh lagi mati rohani, kita nggak sedih, fine aja ya, bagus ya, baik orangnya ya. Terus nggak pernah duka cita kan, kita ngelihat orang yang belum percaya Kristus, bahkan mati di depan kita, biasa aja ya, namanya hidup ya, ada mati ada hidup. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, rohaninya mati. Siapa yang sedih pertama kali, Bapak Ibu Saudara sekalian? Allah. Allah dengan kesedihannya datang ke Taman Eden, ya, di tempat yang sejuk, lalu bertanya, Adam dan Hawa, di manakah engkau? Itu dengan perasaan sedih. Karena mereka sudah mati rohani. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Bukan saja itu, sebelum dunia dijadikan, Tuhan pun pernah bersedih. Ketika apa? Ketika malaikatnya melawan dia. Ada iblis. Malaikat yang berbuat dosa, Tuhan sedih. Sejak sebelum dunia dijadikan, Tuhan sedih. Dunia sudah dijadikan, Tuhan juga sedih. Melihat dosa begitu banyak juga Tuhan sedih. Malapetaka yang Tuhan izinkan juga, dia mengizinkannya juga dengan sedih hati. Wah, Tuhan juga sedih. Kalau kita pikir kita yang paling sedih seluruh dunia, bukan. Tuhan yang paling sedih. Tuhan yang paling sedih melihat seluruh isi dunia ini. Ya, dan harusnya kita pun belajar dari Tuhan. Ketika kita melihat ada orang yang berdosa, rohnya mati, kita sedih juga dong. Itu sedih yang kudus. Kenapa para misionaris ingin pergi ke suatu daerah, nggak kenal orang itu. Bukan sukunya sendiri, bukan bahasanya sendiri. Salah satu yang mendorong para misionaris pergi mengabarkan Injil adalah duka cita Tuhan. Mereka mati masuk neraka, saya mati masuk surga. Sedih dong, karena mengasihi mereka. Lalu itu kematian rohani. Lalu yang selanjutnya adalah tidak dapat berkat Tuhan. Ini adalah kesedihan yang bersifat roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak dapat berkat Tuhan itu seperti apa sih? Contohnya ya, dalam Kejadian 27 ayat 38, Esau itu ngomong ke papahnya yaitu Ishak. Esau sadar bahwa hak kesulungannya, berkatnya itu dicuri Yakub. Itu karena salahnya dia juga. Ya, karena kebutuhan yang sementara, kebutuhan yang sebentar aja, dia pengen makan, lapar, sup kacang merah, makan. Terus nggak apa-apa lah hak kesulungan, ambil Yakub silakan. Tetapi ketika Ishak memberkati Yakub yang dia kira adalah Esau, setelah Yakub lari, Esau datang ke hadapan Ishak, dia mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Tolong berkatilah aku juga ya Bapa. Dengan suara keras menangislah Esau. Aku kehilangan berkat. Aku bodoh. Tangisannya jadi dendam ke Yakub. Tapi salah satu kelebihan Esau adalah dia mengampuni Yakub ke depannya ya. Awalnya dendam pengen bunuh, tapi setelah bertahun-tahun saudara kembarnya sudah tidak ketemu lagi, Esau mengampuni loh. Itu juga sebenarnya dia dapat berkat Tuhan, berkat untuk mengampuni Yakub. Tapi yang kita bisa lihat, ketika Esau kehilangan berkat Tuhan, dia menangis. Ada nggak yang pernah nangis kalau nggak ibadah minggu? Nggak ada. Ada yang pernah nangis nggak bisa ibadah fisik? Nggak ada. Ada nggak yang pernah menangis kehilangan berkat Tuhan? Esau, meskipun dia berdosa, meskipun dia jahat, meskipun dia bukan orang yang cinta Tuhan, dia tahu berkat Tuhan itu penting. Dia tetap sedih karena tidak dapat berkat Tuhan. Yesus pun pernah menangisi Yerusalem karena Yerusalem tidak mau bertobat sehingga tidak memperoleh berkat Tuhan. Yesus nangis. Yesus nangis untuk satu kota. Kita pernah nangis nggak untuk kota Solo?
Kota Solo ini banyak orang yang nggak percaya. Kita pernah nangis nggak sih? Susah kan? Jarang, doa pun enggak. Mau nangis gimana, doa aja enggak. Terus satu lagi, contoh kesedihan bersifat rohani adalah ketika tidak dapat firman Tuhan. Pendeta Stephen Tong seringkali bicara bahwa orang tidak tahu dirinya akan menyesal atau kita baca duka cita kalau tidak mendengarkan firman Tuhan pada hari itu. Orang yang tidak ikut speak kemarin, dia nggak tahu bisa menyesal apa. Padahal harusnya menyesal. Karena dia nggak ikut firman Tuhan, nggak dengar firman Tuhan. Ya, unik ya. Orang tidak akan menyesal atau berduka cita karena dia tidak datang dengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau dia datang mendengarkan firman Tuhan, pada hari ini kita bisa ibadah pada hari ini, pulang kita bisa mengerti perasaan orang yang menyesal atau berduka cita karena dia tidak datang dengar firman Tuhan. Aneh ya? Ini salah satu penyesalan yang sangat aneh, justru dirasakan oleh orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yang tidak dengar firman Tuhan, dia nggak bisa menyesal, saya nggak bisa ikut ya kemarin speak, gimana speak? Lah, dia nggak ikut, gimana mau menyesal? Tetapi penyesalan itu kita bisa proyeksikan bagi kita yang ikut ibadah, ikut seminar misalkan. Iya ya, untung kita ikut acara ibadah itu, seminar itu. Bayangin kalau kita nggak ikut, menyesal, duka cita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu hargai kesempatan mendengar firman Tuhan. Itu pun berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan. Mungkin banyak duka cita yang tidak kita sadari ketika kita tidak ambil suatu kesempatan tertentu. Saya ulangi ya. Mungkin banyak duka cita yang kita tidak sadari ketika kita tidak ambil suatu kesempatan tertentu. Misalnya, menghormati orang tua. Ya, anak-anak suka cuek sama orang tua. Besoknya papa mamanya mati. Ambil kesempatan nggak? Pernah dapat kesempatan nggak? Ambilin minum untuk orang tua, kasih makan orang tua, hormati orang tua, dapat gaji. Bukan berarti orang tua nggak cukup ya sehingga kita kasih. Ini wujud penghormatan kita. Kita baru lulus, bisa kerja, pernah kasih nggak uang ke orang tua? Keburu dia mati, kita nggak bisa kasih. Mau menghormati orang tua gimana kalau orang tua sudah mati? Ya, memang perintah Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Ada janji berkat Tuhan juga ya di hukum ini. Hanya satu hukum di antara 10 hukum Taurat yang ada janji berkat Tuhan, yaitu apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu diberkati. Kenapa kita nggak ambil kesempatan menghormati orang tua? Lalu ada pertanyaan, berarti kita hanya bisa menghormati orang tua ketika mereka hidup? Oh tidak. Kita ingat saja itu sudah menghormati kok. Ingat pejuang kemerdekaan ya, 17 Agustus 1945 kita merdeka, itu sudah menghormati para pejuang. Tapi kita nggak boleh berdoa ya, nggak boleh berdoa kepada orang yang sudah mati, sudah masuk surga dan sudah masuk neraka. Kita tidak boleh, Tuhan larang itu. Kita kembali lagi ke definisi alasan duka cita. Dalam Matius 5 ayat 4, penafsir mengatakan bahwa orang yang berduka cita, Tuhan bersedia memberikan penghiburan. Namun ini duka cita karena apa dulu? Apa alasan duka cita yang dimaksudkan Yesus dalam ayat ini? Orang bisa saja berduka cita karena berbagai alasan dan kemalangan, akan tetapi kedukaan di sini itu adalah alasannya karena dosa yang telah dilakukan atau melihat dosa, dan juga karena apa? Kedukaan di sini yaitu karena penganiayaan dan penderitaan karena melayani Tuhan. Ada penafsir mengatakan demikian. Jadi bukan soal duka cita karena soal fisik, tapi duka cita karena kita berdosa, kita sedih, kita menyesal. Karena dunia ini penuh dengan dosa, kita sedih, kita menyesal, kita berduka. Karena saya mengalami penganiayaan, karena saya mengalami pelayanan yang sulit, maka saya berduka cita. Disinilah maksudnya, kamu akan dihibur. Jadi ini lebih fokus kepada duka cita hal rohani, duka cita karena dosa, duka cita karena dosa dunia, duka cita yang akan membawa kita kepada pertobatan,
Duka cita karena kesulitan dan penganiayaan dalam pelayanan kepada Tuhan dan kerajaan Allah. Duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Albert Barnes menjelaskan bahwa Matius 5 ayat 4 ini juga punya dua arti. Bukan hanya penderitaan yang fokus kepada hal rohani, tetapi penderitaan yang memang secara materi juga. Mereka yang diberkati adalah orang yang menderita karena kehilangan secara fisik, duka cita materi, dan juga duka cita bersifat rohani. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya bisa dua-duanya. Ya, alasan duka cita ini bukan sekedar hal rohani saja, tetapi duka cita karena hal materi. Kenapa? Hal materi kita kehilangan atau duka cita pun, itu kan seizin Tuhan juga toh. Kita bangkrut seizin siapa? Kita dicobai iblis seizin siapa? Kita sakit COVID seizin siapa? Kita mati seizin siapa? Ya Tuhan kan? Bahkan kita bisa melihat dunia ini tuh nggak ada pemisahan materi atau roh. Semua tuh rohani. Manusia itu rohani dulu, baru tubuh. Bukan fisik dulu. Ya. Nah kita bisa lihat, kita baca sama-sama 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10 kita baca sama-sama. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Luar biasa. Emosi bisa menghasilkan keselamatan ataupun kematian. Emosi duka cita. Wah, ngeri ya ayat ini. Duka cita yang sesuai kehendak Allah itu membawa apa? Keselamatan, pertobatan. Tapi duka cita yang dari dunia itu membawa kepada kematian. Berapa banyak orang sedih berlarut-larut sampai dia sakit, sampai mati juga. Berapa banyak kedukaan yang menghasilkan kematian. Bukan kedukaan yang menghasilkan pertobatan dan keselamatan, tapi duka cita yang menghasilkan kematian. Jadi ini yang perlu kita renungkan, kita berduka cita itu, apakah duka cita kita menurut kehendak Allah, atau duka cita kita menurut kehendak dunia yang berdosa, atau menurut diri kita yang sendiri berdosa, ego kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh berduka cita, tapi tahu dulu alasannya apa, kita sedih itu kenapa? Sedih itu kenapa? Matius 5 ayat 4, Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mereka akan dihibur. Ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu menghibur dan menguatkan kita. Duka cita kita akan dihibur oleh Tuhan. Bukankah ini sangat menyegarkan jiwa? Bukankah ini sangat menguatkan kita? Ketika kita sedang bersedih, kita ingat bahwa ada janji Tuhan yang akan menghibur kita. Tuhan bisa menghibur kita dengan berbagai cara. Cara apapun yang ajaib, bisa melalui Roh Kudusnya sendiri, bisa Roh Kudus itu menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk menghibur kita, bahkan kita bisa dihibur ketika kita sendirian, melihat situasi, kondisi. Bisa kita dihibur melihat berita, bisa kita dihibur melihat firman Tuhan yang kita dengar, meskipun ini mungkin rasa, kayaknya nggak cocok lah dengar firman ini, tapi ternyata menghibur kita. Tuhan bisa menghibur dengan berbagai cara yang ajaib untuk kita semua. Ada satu penghiburan ya, satu janji penghiburan yang luar biasa untuk kita cermati. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Nah ini pun adalah janji penghiburan yang sungguh luar biasa bagi kita semua. 1 Korintus 10 ayat 13, kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Terjemahan NIV mengatakan, no temptation has seized you except what is common to men. Tidak ada pencobaan yang menyerang engkau atau menangkap engkau kecuali apa yang umum bagi manusia. Kematian umum, penyakit umum, kegagalan umum. Apakah hal itu baru, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sejak Adam dan Hawa sudah ada kegagalan, jatuh ke dalam dosa, kematian, sakit penyakit, sakit hati, patah hati, berat hati, gelisah, malapetaka, sudah ada sejak dulu. Maka Rasul Paulus katakan, pencobaan yang kamu alami itu sebenarnya pencobaan yang umum kok. Pencobaan yang biasa, semua orang alami. Jangan pikir kamu yang paling susah, paling menderita. Orang zaman dulu juga alami. Orang zaman setelah kita pun alami hal tersebut. Tetapi yang jadi janji Tuhan apa? Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Tidak ada pencobaan di mana kita tidak bisa ada jalan keluarnya. Tuhan sediakan jalan keluar. Karena apa? Kenapa Tuhan sediakan jalan keluar? Karena Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan kita itu dicobai melampaui kekuatan kita. Itu Allah yang setia. Allah yang adil, Allah yang baik. Ini seperti kita mengangkat beban, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat beban itu yang bisa kita angkat. Kalau kita nggak bisa angkat, ya nggak angkat. Kalau kita nggak bisa angkat, kita nggak disuruh angkat juga. Kita itu mengangkat beban yang bisa kita angkat. Cuman batas kekuatan kita sampai mana? Itu yang kita nggak tahu. Makanya kita bingung. Makanya Tuhan uji. Makanya kita ada cobaan supaya kita tahu kekuatan kita itu sampai mana. Mengangkat beban itu. Seberapa besar beban dan berapa lama waktu kita bisa mengangkat beban itu. Itu semua harus dijalani. Nggak bisa pakai teori. Harus dilakukan. Coba ada yang bisa kasih teori, saya bisa angkat beban 10 kilo selama 30 menit saja? Enggak. Besoknya mungkin bisa 1 jam. Karena sudah latihan gitu ya. Nah ini adalah penghiburan kita ya, janji penghiburan kita. John Calvin mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang secara umum itu adalah malapetaka itu membuat orang tidak bahagia. Dan hanya menghasilkan duka cita. Tetapi di sini Yesus Kristus menyatakan kebenaran yang lain bahwa duka cita tidak akan sekedar jadi duka cita saja. Duka cita itu bisa ada penghiburan. Ya, itu adalah luar biasa janji Tuhan. Duka cita justru berkontribusi pada kehidupan yang bahagia atau diberkati dan sukacita. Sebab Allah yang akan memberikan penghiburan itu. Itulah kontribusi dari duka cita. Sesuai dengan kehendak Allah, kita akan mendapatkan sukacita. Kita akan mendapatkan kekuatan, penghiburan. Paulus katakan dalam Roma 5, ayat 3-5, kami malah bermegah dalam kesengsaraan kami. Karena kami tahu kesengsaraan itu menimbulkan kesabaran, kesabaran menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan membuat malu atau kecewa kita. Ya justru di dalam kesedihan kita ada pengharapan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita boleh bersedih? Boleh, hanya jangan berlarut-larut. Maksudnya berlarut-larut apa? Jangan sampai kita berduka cita atau bersedih itu sampai menghilangkan doksologi kita. Sampai kita nggak mau menyembah Tuhan. Anak saya mati, ngapain sembah Tuhan? Saya sakit, mana kebesaran Tuhan? Jangan sampai kayak gitu. Jangan menghilangkan pujian kepada Allah ketika kita berduka cita. Sampai akhirnya kita nggak mau lagi memuji Tuhan, nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi ibadah karena duka cita. Kita cari-cari alasan, saya sedih, saya paling sedih. Nggak mau ibadah, nggak mau doa. Itu kayak anak-anak. Itu kayak anak kecil. Duka cita yang berlarut-larut dan duka cita tanpa kehendak Allah akan menghasilkan duka cita Roh Kudus. Bukankah kita tahu bahwa orang Kristen tidak boleh mendukakan Roh Kudus? Maka nggak boleh berduka cita tanpa kehendak Allah.
nggak boleh berduka cita berlarut-larut sampai kita kehilangan pujian kepada Allah. Karena itu pun akan mendukakan Roh Kudus. Seorang mengatakan bahwa manifestasi dari duka cita yang terkuat, manifestasi itu adalah perwujudan ya. Perwujudan dari duka cita yang terkuat adalah air mata. Ketika manusia menangis, itu berarti ada duka cita yang luar biasa. Namun hati-hati. Apakah duka cita itu sifatnya berpusat pada Tuhan atau berpusat pada diri? Ya, berpusat pada kehendak Tuhan yang kudus atau berpusat kepada kehendak diri yang berdosa, yang tidak kudus demi kemuliaan Tuhan atau bukan? Kita harus sadar bahwa kalau duka cita yang tidak kudus, berhentilah berduka cita. Kendalikan emosi kita. Kalau kita tahu duka cita itu tidak kudus, menyakitkan saya, membuat saya sakit, membuat saya tidak menyembah Tuhan, buang duka cita itu. Duka cita itu juga ada waktunya. Kebaktian penghiburan juga ada waktunya. Nggak ada kan yang lama-lama 1 bulan penghiburan, 3 hari, atau mungkin seminggu lah. Sekarang zaman COVID harus cepat penghiburan, karena bisa sakit. Nggak boleh lama-lama. Semua itu ada waktunya. Berduka cita juga ada waktunya sendiri. Maka dari itu mari kita ingat, ya, mari kita ingat bahwa ada janji penghiburan bagi orang yang bersedih sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka akan memperoleh penghiburan dari Allah sendiri, dari Injil. Dan kita ingat juga bahwa hidup kita bukanlah perjalanan penuh duka dan derita saja, tetapi hidup kita sebagai orang Kristen juga merupakan perjalanan yang penuh suka dan senang bersama Yesus Kristus. Apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus mengatakan satu kalimat, kita yang sedang berduka cita, letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah pada Yesus. Come to me. Pandanglah Yesus. Jangan lupa juga di dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27, di situ dikatakan Yesus sudah utus penghibur, roh penghibur. Atau terjemahan lainnya adalah roh penolong, helper. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Kristus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita semua. Kita ada Yesus, kita ada Roh Kudus, kita ada Allah Bapa. Maka dari itu ketika kita berduka cita, marilah kita pandang kepada Yesus, datanglah padanya, Dia akan memberikan penghiburan bagi kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami boleh merenungkan kembali tentang emosi duka cita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sadar Tuhan, dunia saat ini penuh dengan duka cita, dunia saat ini penuh dengan malapetaka, sakit penyakit, kematian, kesedihan. Tapi kami juga sadar bahwa di surga itu ada Tuhan, di surga itu ada penghiburan, di surga ada sukacita. Dan di dalam Yesus Kristus kami boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan senantiasa, meskipun saat ini kami sedang menderita dan penuh dengan kesulitan. Terima kasih Tuhan, ajar kami memiliki emosi yang benar, memiliki duka cita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kami berduka cita sampai membuat Tuhan sedih, sampai Roh Kudus berduka cita, kiranya Tuhan juga sadarkan kami, sehingga kami bisa berhenti untuk berduka cita. Tolonglah Tuhan, berikan kami kehidupan sesuai dengan rupa Kristus. Kami ingin meneladani Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Bentuklah kami menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.